Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Handi untuk kelas 8 yang pada kesempatan kali ini kita masih menjalankan pembelajaran jarak jauh. Kali ini Pak Handi akan menyampaikan materi tentang konflik sosial ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kali ini, Pak Handi minta kalian untuk berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dan ada nilai-nilai ibadah yang nanti kalian dapatkan. Mari sebelum memulai pelajaran kali ini kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian konflik dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan faktor-faktor penyebab konflik apa saja. Yang ketiga, dapat menyebutkan akibat konflik dengan baik. Kemudian yang keempat adalah memahami cara menangani konflik dengan baik. Oke, langsung saja kita ke pelajaran yang utama. Apa itu konflik? Jadi konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak, bisa sekelompok orang ataupun seseorang atau individu untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain-lain, di mana tujuan mereka bertikai itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan saingannya dengan ancaman atau kekerasan. Saya kira seusia kamu SMP sudah pernah mengalami yang namanya konflik pasti dengan teman kamu dulu, baik di SD maupun saat sekarang di SMP ya, pasti pernah bertengkar itu. Oke, saya langsung. Faktor penyebab konflik itu ada beberapa. Yang pertama, perbedaan individu, perbedaan budaya, perbedaan kepentingan, perubahan nilai yang cepat. Kita jelaskan satu persatu. Perbedaan individu, di sini dijelaskan bahwa manusia adalah individu yang unik, punya karakter masing-masing. Nah, ketika dua orang karakter yang berbeda bertemu, tidak saling cocok, biasanya akan timbul konflik jika keduanya tidak bisa meredakan emosinya masing-masing ya. Karena manusia itu individu yang berbeda-beda. Misal satunya pemarah, satunya suka bercanda. Nah, ketika ketemu, yang satunya ajak bercanda, satunya marah, tidak terima, akhirnya terjadilah yang namanya konflik. Yang kedua, latar belakang budaya. Jadi budaya di Indonesia itu beda, nggak seperti di luar negeri yang sedikit sekali ya keberagamannya. Kalau di Indonesia keberagamannya sangat kompleks sekali. Makanya kita harus saling memahami, saling mengerti dan toleran terhadap budaya-budaya yang lain. Kita bisa lihat budaya daerah satu dengan yang lain berbeda. Jika kita tidak bisa memahaminya, maka bisa terjadi konflik ini. Oke, nomor 3, perbedaan kepentingan. Tiap orang pasti punya kepentingan masing-masing. Terlebih mereka mementingkan dirinya sendiri untuk memenangkan dirinya. Misal, Pak dikasih contoh di sini, caleg ini sebagai contoh ya. Tiap manusia punya kepentingan masing-masing. Caleg satu dengan caleg lain berebut kekuasaan, nah saling menjatuhkan ataupun yang lainnya bisa menyebabkan terjadinya konflik ini. Yang nomor 4, perubahan nilai yang cepat. Perubahan yang cepat tanpa adanya sosialisasi ataupun disosialisasikan juga bisa menyebabkan konflik karena orang terbiasa dengan hal yang lama. Seperti hal ini, pengaturan di jalan raya menggunakan kendaraan bernomor polisi ganjil maupun genap. Nah, orang yang mungkin punya mobil platnya hanya genap, ketika yang diterapkan hari itu ganjil, merasa tidak terima. Nah, itu bisa terjadi konflik antara petugas yang jaga dengan orang yang menggunakan jalan raya di situ. Sekarang kita lihat akibat konflik apa saja. Yang pertama, meningkatnya solidaritas sesama anggota. Maksudnya
Di sini yang konflik adalah dua kelompok. Nah, kelompok yang satu dengan yang lain. Kelompok A dengan B konflik. Nah, kelompok A pasti di dalamnya solidaritasnya kan tambah kuat untuk mengalahkan kelompok B. Sebaliknya, hal sama pun akan terjadi di kelompok B. Mereka solidaritasnya akan lebih kuat untuk mengalahkan kelompok A. Yang ketiga, retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Jelas tadi, ketika konflik pasti akan retak hubungannya, tidak seperti dulu lagi. Terjadinya perubahan kepribadian para individu. Mungkin yang dulunya ramah, ketika konflik sudah tidak ramah lagi. Yang dulunya cair dengan temannya sudah tidak cair lagi. Rusaknya harta benda, bahkan bisa juga hilangnya nyawa. Jadi konflik sampai bertikai, sampai berkelahi, sampai membakar rumah, membakar kendaraan, bahkan hilangnya nyawa. Kalau bisa dihindari yang semacam ini, jangan sampai ya, karena merugikan semuanya. Terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan. Jadi mencoba memindahkan, mengerahkan semuanya ke situ, lawannya datangin, dikalahkan dan ditaklukkan lawannya itu. Nah, cara menangani konflik yang pertama adalah dengan cara menghindar. Ya, kita tahu misalnya kalau kita datang ke sana bisa menyebabkan konflik itu. Misalnya tim sepak bola A dengan tim sepak bola B mau bertanding, kenapa dilarang supporternya tidak boleh datang semuanya? Karena bisa terjadi konflik, maka perlu dihindarkan. Yang nomor 2, memaksakan kehendak dengan dipaksakan. Ya, tadi menghindarkan dan dipaksakan, nggak boleh datang, itu dipaksa semuanya. Yang ketiga, adaptasi, ya, atau menyesuaikan dengan keinginan orang lain supaya tidak terjadi konflik. Misalnya tadi ganjil genap, nah kita harus adaptasi. Yang keempat dengan cara tawar menawar. Yang kelima dengan kolaborasi. Sekian dari Pak Handi, itu saja. Nanti jika ada yang tidak mau paham bisa ditanyakan lewat grup kelas ataupun lewat WA atau di kolom komentar. Jangan lupa belajar ya, baca-baca di buku praktek maupun sumber-sumber lainnya, buku pendamping ataupun lainnya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.